Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, tidak mungkin untuk menyesalinya, kata Fang Yu ringan, kamu hanya perlu membawaku ke klan Saint Rune. Adapun apa yang akan terjadi nanti, kamu bisa memperhatikannya dengan cermat. Gigi Feng Chen berderit, dan kebencian di matanya tidak bisa ditekan. Ngomong-ngomong, sebelum pergi bersamamu ke klan Saint Rune, masih ada sedikit masalah yang harus diselesaikan. Fang Yu berbalik dan melihat ke kejauhan. Wah, begitu suara itu turun, Fang Yu berbalik dan berjalan di depan jalan yang membeku. Bas, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, dan pedang giok putih muncul dari telapak tangan kanannya. Sekarang kamu dapat menelan sedikit energi darah Hedao Tianxian akan banyak meningkatkanmu, bukan? Fang Yu memegang pedang giok putih di tangannya dan memotongnya ke depan. Mata jalan yang membeku terbuka lebar, dan wajahnya sangat ketakutan. Namun, dia masih tidak bisa memberikan respon apapun, bahkan teriakan sebelum dia meninggal. Ledakan, pedang ilahi giok putih yang melepaskan semburan niat kekerasan dan haus darah menebas. Pedang ki yang kuat membelah dao yang membeku dalam keadaan beku menjadi 2. Bising, sejumlah besar darah di saluran tersegel muncrat, semuanya diserap oleh bilah pedang giok putih. Tiba-tiba, darah bersinar di bilah White Jade Excalibur, menunjukkan banyak darah merah. Desir-desir, setelah itu, Fang Yu memegang pedang giok putih lagi dan terus mengayunkannya ke udara. Setiap pedang ditebas pada sisa tubuh kutukan, biarkan hancur total, dan diserap seluruhnya oleh pedang giok putih. Boom! Ketika segelnya terlepas, pedang giok putih bergetar secara tidak normal, dan sejumlah besar gas darah dilepaskan dari bilahnya, seperti nyala api berwarna darah. Memegang pedang ini, Fang Yu bisa merasakan bahwa niat haus darah juga memengaruhi emosinya, menyebabkan permusuhan berkobar di dadanya. Namun level ini tidak cukup untuk mempengaruhi tindakan Fang Yu. Dia berbalik, memegang pedang giok putih, dan bergegas ke arah lain yang tertutup es. Memanggil, ketika dia sampai di depan Feng He, Fang Yu mengangkat pedangnya lagi. Retakan, dengan satu pedang, Dewa Surgawi tingkat 6 dipotong menjadi 2. Ki darah dalam jumlah besar dilepaskan dan diserap oleh pedang ilahi giok putih. Bum bum bum, nafas pedang giok putih menjadi semakin kuat, dan bahkan lengan kanan yang memegang Fang Yu berlumuran darah. Garis berwarna darah perlahan menyebar ke lengan Fang Yu. Pada saat ini, pedang giok putih dan tangan kanan Fang Yu sepertinya menyatu menjadi satu. Ada cara lain. Fang Yu melihat ke tempat dia meledakkan kawah besar sebelumnya, dan mengangkat telapak tangan kirinya. Desir-desir, tubuh Wu Dao yang berada di lubang yang dalam ditarik paksa keluar dan diterbangkan ke udara. Kelima sosok ini persis dengan 5 anggota yang mengikuti Feng Chen. Salah satunya adalah adik Feng Chen, Feng Yuan. Mereka belum meninggal dunia, namun mengalami luka parah dan membutuhkan waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Melihat Feng Yuan dengan darah di wajahnya, dan memegang pedang Dewa Giok Putih di tangannya yang membakar banyak api darah, mata Feng Chen melebar, dan cantusnya hampir pecah, tetapi dia bahkan tidak bisa berteriak. Wah, Fang Yu langsung melemparkan pedang Giok Putih. Memanggil, pedang Giok Putih menebas di udara, meninggalkan cahaya merah seperti noda darah. Ledakan, detik berikutnya, kelima anggota berubah menjadi cahaya berdarah di udara, dan dengan cepat diserap oleh pedang ilahi Giok Putih, dan menghilang sepenuhnya ke dunia. Metode kematiannya sangat menyedihkan. Wah, pedang ilahi giok putih berputar di udara dan kembali ke tangan Fang Yu. Berdengung, White Jade Excalibur saat ini bergetar sangat keras. Jika bukan karena Fang Yu, saya khawatir saya tidak akan bisa menahannya pada orang lain. Api darah yang menyala pada bilahnya sangat kuat, dan bahkan aura seluruh pedang telah meningkat puluhan kali lipat, dan aura pedang saja dapat menghancurkan ribuan musuh. Fang Yu menunduk, melihat pedang giok putih di tangannya, dan sedikit menyipitkan mata. Pertumbuhan pedang giok putih ini telah melampaui imajinasinya. Peningkatan yang ditimbulkan oleh efek penyerapan gas darah sangatlah intuitif dan kuat. Jika terus diserap dengan cara ini, kekuatan pedang Dewa Giok Putih ini bahkan akan mendekati kekuatan pedang surgawi. Saat Anda mengambil kembali pedang kedua dari pedang Dao Surgawi dan memegang kedua pedang Dao Surgawi di tangan Anda tidak akan lagi memiliki pikiran aneh ini. Suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Ide apa? Fang Yu bertanya.
Itu adalah gagasan bahwa senjata apapun di dunia bisa lebih kuat dari pedang Dao Surgawi, kata Li Huoyu. Meskipun pedang Dao Surgawi kuat, itu tidak terkalahkan, kan? Dunia ini sangat besar. Fang Yu mengangkat alisnya. Petik 2 titik titik titik. Kamu benar mengatakan itu, aku sampai pada kesimpulan ini berdasarkan pengetahuanku. Li Huoyu berkata, selain itu, mungkin ada senjata yang lebih kuat dari pedang Dao Surgawi, tapi itu jelas bukan milikmu, dan tidak ada peluang. Orang yang telah menjadi dirimu, hanya pedang Dao Surgawi yang menjadi milikmu, mendapatkan. Mata Fang Yu berkedip, dan dia tidak banyak bicara. Terlepas dari kuat atau tidaknya pedang Tian Dao, posisinya dalam pikirannya adalah yang nomor satu yang tak tergantikan. Bagaimanapun, pedang Dao Surgawi, melambangkan sekte Dao Surgawi, Master Dao Tian, dan seterusnya. Hanya itulah yang dimiliki Fang Yu di masa lalu. Namun, Fang Yu masih sangat terkejut dengan pertumbuhan White Jade Excalibur. Penyerapan gas darah semacam ini untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri, akankah ada batasnya? Jika tidak ada batasan, bukankah pedang giok putih ini pada akhirnya akan tumbuh ke titik yang sangat menakutkan? Ah, Fang Yu, aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Pada saat ini, Feng Chen di kejauhan menumpahkan darah dan air mata di matanya, dan mengeluarkan tangisan yang sangat kesal. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya penuh kegilaan dan kebencian. Saya melihat 7 bawahan saya dengan mata kepala sendiri, dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa adik laki-laki saya dipotong-potong oleh pedang kacau Fang Yu. Proses ini sungguh terlalu menyakitkan. Jika dia bisa, dia bahkan ingin mati bersama Fang Yu. Namun, sekarang dia benar-benar sampah, tidak mampu menggerakkan satu peluru pun. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Feng Chen kehilangan akal sehatnya dan terus mengulangi kalimat ini. Tidak apa-apa, saat kau membawaku ke klan Saint Rune, banyak tuan yang kuat akan membantumu membalas dendam, bawa aku sekarang. Fang Yu mendatangi Feng Chen dan berkata. Dengan kata lain, Fang Yu menyingkirkan pedang ilahi giok putih yang kejam itu lagi. Bas! Setelah menyingkirkan pedang Dewa Giok Putih, masih banyak garis darah di lengan kanannya yang belum memudar. Feng Chen terengah-engah, menatap Fang Yu dengan ekspresi menakutkan. Fang Yu melihat sekeliling. Karena perlindungannya yang disengaja, gerbang Tiandao tidak banyak terpengaruh. Hanya saja kawasan pegunungan di luar Tiandaomen, Uuriding kini berubah menjadi lubang yang sangat besar. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya, menghadap posisi itu, mengelilingi hukum bumi. Boom! Medannya dengan cepat berubah, dan tempat-tempat yang telah dibom menjadi lubang-lubang besar secara bertahap pulih menjadi pegunungan dan dataran yang luas. Cara memanipulasi langit dan bumi sambil membalikkan tangan, di mata Fang Yu saat itu, adalah cara yang abadi. Namun kini dia melakukannya sendiri, tanpa perasaan sedikit pun. Bukankah itu penerapan hukum? Tidak apa, ayo pergi. Setelah memulihkan medan, Fang Yu berkata kepada Feng Chen. Feng Chen tidak memiliki pemikiran lain di benaknya saat ini. Karena Fang Yu ingin pergi ke klan Saint Rune, bawa dia ke sana. Ini adalah satu-satunya cara balas dendam terbaiknya. Di klan Saint Rune, banyak bangsawan besar akan mengambil tindakan, dan pembangkit tenaga listrik teratas dengan garis keturunan tinggi akan mengambil tindakan melawan Fang Yu, ras manusia sialan ini. Aku, membawamu ke sana. Feng Chen meraung. Ngomong-ngomong, sebelum itu, kamu harus menerima kontrak darah, jika tidak, esnya tidak bisa dibuka. Fang Yu menunjukkan senyuman jahat. Titik. 2/4 kemudian, Feng Chen telah menerima kontrak darah, dan es di tubuhnya juga terangkat. Tapi Fang Yu juga menetapkan banyak batasan padanya, membuatnya tidak bisa melakukan apapun selain terbang di udara. Namun, meski dia menerima kontrak darah, Feng Chen tidak putus asa. Saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya. Dia hanya ingin melihat Fang Yu dipenggal, menyaksikan Fang Yu mati, agar dia puas. Bahkan jika Fang Yu membunuhnya dengan kontrak darah sebelum kematiannya, itu tidak masalah. Oleh karena itu, dia ingin kembali ke klan Saint Rune lebih mendesak daripada Fang Yu. Saudara, Fang Yu hendak mengikuti Feng Chen untuk pergi, tetapi bola tiba-tiba muncul di belakangnya. Kenapa kamu kehabisan? Segera kembali, kata Fang Yu. Kemana kamu pergi? Xiao Qiu bertanya dengan wajah menghadap ke atas. Datanglah ke rumahnya bersama orang jahat ini. Fang Yu berkata,
bawakan sarang lama mereka. Ah, Xiao Qiu mengangguk dengan licik, lalu berkata, saudaraku, aku hanya mendengarkanmu dan tidak bersembunyi. Aku melihatmu memukuli orang jahat itu sampai mati. Itu lumayan, kamu harus lebih berani, seperti lonceng angin kecil yang kubilang sebelumnya, dia berani, kata Fang Yu. Tapi kamu pernah memberitahuku sebelumnya bahwa ada 1000 cara untuk mati. Aku baru saja melihatnya, dan tidak ada 1000 cara. Bola itu berkedip dan berkata, itu karena lawannya tidak cukup. Fang Yu terkejut sejenak dan menjawab. Setelah berbicara, dia mengusap kepala Xiao Qiu dan berkata, oke, Xiao Qiu, kamu bisa kembali dulu. Bola itu mengangguk patuh, dan langsung menghilang di depan mata Fang Yu. Fang Yu berbalik, memandang Feng Chen, menyipitkan mata dan berkata, pimpin jalan. Wah, segera, Fang Yu dan Feng Chen menghilang di udara. Pada saat ini, di dalam gerbang Tiandao, ada keheningan. Karena langkah Fang Yu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pihak luar, area sekitar gerbang Tiandao saat ini terlihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Para biksu manusia di Tiandaomen, mantan biksu istana Tianxia, semuanya ada di mata Anda. Oleh karena itu, mereka tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama, dan semua yang terjadi sebelumnya seperti mimpi. Wah, dan juga pada saat yang sama, cahaya yang sangat rahasia muncul di langit. Sepertinya sudah lama berada di posisi itu, dan sepertinya hanya sesaat, lagi pula, belum ada yang mengetahui keberadaannya. Di dalam gerbang berdaun 3, di aula. Tirai cahaya menghilang dari aula. Wan Qianzong dan Zhong Wusheng berdiri di aula utama, keterkejutan di wajah mereka berada di luar jangkauan. Sebagai penonton jarak jauh, mereka pun menyaksikan seluruh proses pertarungan antara Fang Yu dan 8 Jenderal Feng Hong. Dan proses inilah yang menyebabkan mereka tidak dapat melambat, dan masih mengalami guncangan hebat. Mereka tahu betul bahwa karena perintah dari 4 orang suci agung dari klan Saint Rune, garis keturunan Feng Hong tidak berani mengabaikannya kali ini. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengirimkan 8 anggota dengan kekuatan tempur terkuat di antara mereka. 3 di antaranya, yaitu menyegel debu, menyegel dao, menyegel, adalah dewa surgawi tingkat ke-6 Hedao. Tingkat kekuatan tempur ini hampir bisa menyapu kelompok etnis kelas 4. Namun di depan Fang Yu, 8 jenderal dari barisan Feng Hongyi seperti kertas, rentan. Belum lagi Feng Yuan dan 5 yang lebih lemah lainnya, yaitu menyegel debu, menyegel jalan, dan menyegel 3 dewa surgawi tingkat 6 yang telah bergabung dengan Dao di depan Fang Yu selama lebih dari 2 putaran. Dan Fang Yu sangat santai dari awal sampai akhir, tanpa kerusakan apapun. Dilihat dari adegannya saja, Fang Yu dengan mudah menghancurkan 8 jenderal dari garis keturunan Feng Hong, tidak ada masalah sama sekali. Ribuan kali menjilat bibirnya yang kering dan memandang Qi Zong di platform tinggi. Pada saat ini, Qi Zong menunjukkan senyuman di wajahnya. Fang Yu, kita harus menariknya ke dalam organisasi kita. Qi Zong berkata dengan mata panas, nilainya belum pernah terjadi sebelumnya. Qi Zun, karena Fang Yu memiliki tingkat kekuatan ini, aku khawatir kita tidak bisa mengendalikannya. Mungkin bukan hal yang baik untuk menariknya masuk. Zhong Wusheng di samping kembali sadar dan berkata, kita tidak perlu mengendalikannya, tapi biarkan dia rela berjuang demi tujuan kita bersama. Kata Qi Zong. Tousan Zong mengangkat kepalanya dan berkata, Qi Zun, Fang Yu sedang menuju ke klan Saint Rune saat ini. Jika dia berhasil tiba, segalanya mungkin akan berkembang ke arah yang berkembang tanpa batas, dan pada akhirnya akan keluar dari kendali. Ekspresi Qi Zong kembali normal, dan dia mengangguk, memang, Fang Yu tidak bisa diizinkan mencapai klan Saint Rune, jika tidak. Dia pasti akan membunuh di klan Saint Rune. Tidak peduli apa hasilnya, gerakannya dia menyebabkan dalam klan Saint Rune, itu pasti akan menarik perhatian keluarga Protoss. Tidak masalah jika Saint Rune berlomba, tapi jika itu benar-benar menarik perhatian raksasa di keluarga Protoss, maka dia akan melakukannya, benar-benar dihapuskan, dan kita tidak bisa menariknya kembali. Petik 2. Kalau begitu Qi Zun, aku akan pergi sekarang. Wan Qianzong bertanya, yah, kamu tidak bisa membiarkan Fang Yu mencapai klan Saint Rune. Qi Zong mengangguk dan berkata, selain itu, proses pertempuran barusan segera diteruskan ke Pavilion Zixin, sehingga mereka dapat terus menganalisis kekuatan tempur Fang Yu yang sebenarnya. Ini,
Ini sangat penting. Kalian berdua harus melakukan keduanya hal-hal secara terpisah. Jangan membuat kesalahan. Ya, Wan Qianzong menjawab dengan Zhong Wusheng. Fang Yu, dipimpin oleh Feng Chen, sampai ke tepi timur wilayah tengah. Di sini, Feng Chen mengeluarkan batu teleportasi seukuran kepalan tangan. Dia memegang batu teleportasi dan menanamkan satu-satunya kekuatan abadi yang tersisa padanya. Bas! Cahaya dari batu teleportasi berkedip-kedip, memancarkan semburan kekuatan spasial yang kuat. Fang Yu, ketika kamu tiba di klan Saint Mark, kamu akan tahu, mengapa kami adalah Protoss, dan kamu hanyalah ras manusia yang direndahkan seperti semut. Feng Chen menoleh untuk melihat Fang Yu, dan berkata dengan getir. Fang Yu tidak berbicara, dia juga sangat penasaran seperti apa pemandangan di wilayah ras dewa. Bas! Cahaya yang dipancarkan oleh batu teleportasi menjadi semakin kuat, dan aura kekuatan luar angkasa menyelimuti Fang Yu dan Feng Chen. Saat kamu tiba di klan Saint Rune, aku akan meninggalkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Feng Chen berkata lagi, baiklah, jangan mengulanginya lagi. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Bas! Cahaya yang memancar dari batu teleportasi telah menghalangi pandangan di sekitarnya. Detik berikutnya, cahayanya tiba-tiba menyusut. Kemudian, sosok Fang Yu dan Feng Chen terungkap. Masih di tempatnya. Hah! Fang Yu terkejut sejenak dan memandang Feng Chen. Mata Feng Chen membelalak, menatap lurus ke batu teleportasi di tangannya. Saat ini, batu teleportasi telah berubah menjadi putih keabu-abuan, dan permukaannya tidak berkilau. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, retakan, tangan Feng Chen hanya memberikan sedikit kekuatan, dan batu teleportasi segera hancur, berubah menjadi abu terbang, dan melayang di udara. Bagaimana? Mata Feng Chen terbuka lebar, hanya keterkejutan dan keraguan di wajahnya. Fang Yu melirik ekspresi Feng Chen. Dilihat dari penampilannya, Feng Chen jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dilihat dari hasilnya, hal ini bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk dilakukan secara disengaja. Feng Chen sangat ingin membawa Fang Yu kembali ke klan Saint Rune, sehingga klan Saint Rune yang kuat dapat bekerja sama untuk menghukum Fang Yu. Tapi situasi saat ini adalah dia maupun Fang Yu tidak bisa pergi ke klan Saint Rune. Hasil ini jelas bukan hal yang baik baginya. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya sambil menatap Feng Chen. Feng Chen tidak menjawab, hanya melihat batu teleportasi di tangannya yang berubah menjadi debu. Fang Yu mengerutkan kening, menoleh, dan membuka mata jalan. Jika ada susunan teleportasi di tempat ini, meskipun tersembunyi, dia masih dapat menggunakan mata jalan untuk menangkap sebagian yang tersisa. Mungkin dia bisa mendapatkan koordinat posisi klan Saint Rune, sehingga menciptakan saluran luar angkasa sendiri. Namun, setelah membuka mata jalan, Fang Yu tidak melihat jejak lingkaran teleportasi di bidang penglihatannya, bahkan kekuatan luar angkasa yang tersisa. Dikatakan juga bahwa itu tidak ditularkan melalui lingkaran teleportasi. Seharusnya sebaliknya, batu teleportasi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Ini bukan pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti batu teleportasi. Ketika dia melayang di bumi, dia mengandalkan batu teleportasi di tangan penganut Tao Giok Surgawi untuk melakukannya. Setelah tiba di Datian Chensing, itu adalah batu teleportasi perjalanan Surgawi Tao sebelum kembali dari klan bayangan besar ke klan Hong He. Peran batu teleportasi adalah membuat saluran luar angkasa melalui koordinat dalam waktu singkat. Saluran spasial pada awalnya tidak ada, sehingga tidak ada kemungkinan untuk ditangkap. Memikirkan hal ini, Fang Yu menyembunyikan mata jalan itu, memandang Feng Chen, dan bertanya lagi, apa yang terjadi? Saya perlu penjelasan. Feng Chen bernapas cepat, mengertakkan gigi, matanya memerah, dan menjawab, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Mereka menolak membiarkan saya kembali. Ini tidak mungkin, menolak untuk membiarkanmu kembali. Maksudmu setelah kamu meminta batu teleportasi, kamu masih memerlukan izin dari posisi itu agar berhasil kembali. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Feng Chen tidak menjawab, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Fang Yu tidak bertanya lagi. Melalui kontrak darah, dia secara kasar dapat mengetahui suasana hati Feng Chen, dan dia juga dapat mengetahui bahwa pernyataannya pada dasarnya benar. Lalu,
Mengapa klan Saint Rune menolak membiarkan Feng Chen kembali? Tahukah mereka bahwa Feng Chen dikalahkan oleh Fang Yu? Tapi jika Anda tahu, bukankah seharusnya Fang Yu diizinkan lewat? Apakah mereka juga takut dengan kekuatan Fang Yu? Fang Yu mengerutkan kening, merasa sangat aneh. Jika klan Saint Rune benar-benar tahu bahwa Feng Chen akan mengambil kembali Fang Yu, dan menolak permintaan transmisi Feng Chen, ini tidak masuk akal. Tetapi jika klan Saint Rune masih tidak tahu apa yang terjadi di sini, tidak ada alasan untuk menolak menutup debu dan kembali. Jadi, situasi ini sangat aneh. Selalu memalukan bagi orang-orang untuk masuk ke wilayah mereka. Kamu harus membunuhku di wilayah di luar suku Saint Rune, kan? Fang Yu mengerutkan kening, merasa sedikit terdiam. Situasi ini tidak terduga sekarang. Apakah kamu punya cara lain untuk kembali ke Saint Mark? Fang Yu bertanya. Feng Chen mengalami kelesuan pada tingkat tertentu. Fang Yu bertanya padanya, tapi dia juga tidak menjawab. Tetapi melalui kontrak darah, Fang Yu juga tahu bahwa dia jelas tidak punya cara lain untuk segera kembali ke klan Saint Rune. Lupakan saja, lalu kembali dulu. Fang Yu menggelengkan kepalanya. 1 jam kemudian, lantai atas menara di dalam Tiandaomen. Hong Yaozu segera dipanggil kembali oleh Fang Yu. Melihat Feng Chen dikendalikan oleh Fang Yu, dia hanya merasa terkejut. Meskipun identitas Feng Chen tidak jelas, tetapi melihat segel emas klan Saint Rune di dahi Feng Chen, dia tahu, ini pasti sosok hebat di klan Saint Rune. Jelas lebih baik dari Feng Wei dan sejenisnya. Aku memintamu untuk kembali, terutama untuk menanyakan pertanyaan, apakah ada cara untuk pergi ke klan Saint Rune dengan cara yang sedikit lebih cepat? Kata Fang Yu. Fang Dazun, pertanyaan ini sangat sulit untuk dijalani. Hong Yaozu menjawab, kecuali wilayah tertentu dari keluarga Protoss, kami tidak mengetahuinya kecuali klan mereka sendiri, tetapi ras afiliasi kami tidak mengetahuinya, karena kami tidak memenuhi syarat untuk memasuki Protoss. Perbatasan dari departemen, bahkan tidak tahu perkiraan lokasinya. Fang Yu mengerutkan kening. Aku pernah mendengar tentang ini, tapi perkiraan lokasinya benar-benar perkiraan. Hanya ada satu arah, dan hampir tidak mungkin menemukan suku Saint Rune. Benua Yunyu terlalu besar. Hong Yaozu menjawab Tao. Keluarga sialan ini benar-benar bisa begitu misterius, bahkan lokasi wilayahnya tidak terungkap. Fang Yu mengerutkan kening, kudengar semakin dekat ke pusat benua Yunyu, semakin dekat dengan para dewa dan iblis. Maka kita selalu benar untuk pergi ke daerah pusat, kan? Itu benar, Protoss dan iblis memang menempati pusat benua Yunyu, wilayah yang paling kaya sumber daya. Kudengar tempat-tempat itu seperti negeri dongeng, tapi Fang Daneng, di mana pusatnya? Tidak ada bahkan sebuah arah. Hong Yaozu menghela nafas dan berkata, bahkan jika itu adalah ras kelas 3, area peta yang dapat dikendalikan adalah wilayahnya sendiri, ditambah paling banyak selusin kekuatan di luar. Tapi tempat sekecil itu, di Yunyu daratan hanya negeri peluru. Semua posisi dan arah yang kita kendalikan didasarkan pada diri kita sendiri. Pusat para dewa dan iblis adalah jalan yang benar, tidak ada di antara kita yang tahu. Segala macam kegunaan untuk mendeteksi medan sekali ajaib senjata wilayah He dilepaskan, apakah mereka pergi ke langit, pergi ke bumi, atau memasuki laut, mereka akan menyentuh hukum kuat di benua Yunyu, dan mereka akan dihancurkan atau menghilang begitu saja. Dan ini adalah hukum yang dirumuskan bersama oleh Protoss dan Iblis. Mereka tidak mengizinkan kita ras rendahan ini menyentuh keberadaan mereka, sehingga mereka selalu bisa berada di atas, di luar jangkauan. Ketika Hong Yaozu berbicara tentang bagian belakang, nadanya juga sedikit frustrasi dan rendah. Dia sangat kaya, ia pernah mengira bahwa uang adalah alat yang maha kuasa, namun baru kemudian diketahui. Masih banyak hal di benua Yunyu yang tidak dapat dilakukan dengan lebih banyak uang. Misalnya saja kesenjangan antara Protoss dan Demons. Itu dia, Fang Yu menyentuh dagunya, mengerutkan kening, melamun. Saya pikir akan mudah untuk menjangkau klan Saint Rune, dan kemudian membersihkan klan Saint Rune, dan kemudian memimpin lebih banyak keluarga Protoss dan menyelesaikan semuanya satu persatu. Tapi saya tidak menyangka, awalnya jalan itu terputus. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Terus menunggu di sini sampai klan Saint Rune menemukan pintunya. Fang Yu mengetukkan jarinya dengan ringan ke desktop, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, wah, sesosok mendekati pinggiran Tiandaomen. Saudara Fang, bisakah kamu melihatku? Semangat kesadaran datang.
Orang yang datang adalah Qizong. Mengapa Qizong datang begitu cepat? Apakah itu untuk suku Seinrune? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia menjawab, kemarilah. Swiss. Setelah beberapa saat, sosok Qizong mendekati lantai atas menara. Dia datang sendirian, tanpa teman di sampingnya. Qizong turun dari langit dan mendarat di puncak menara. Dia pertama kali memegang tinju lawan Yu, dan dengan hormat berkata, Saudara Fang. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, berdiri di atas Aoba, Aoba segera bergerak dan terbang cepat ke arah timur. Desir, segera, Fang Yu menghilang di atas Tiandaomen. Di lantai atas menara, Hong Yaozu melihat ke arah menghilangnya Fang Yu, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat lokasi Feng Chen. Feng Chen duduk di sana tak bergerak, tetapi matanya masih merah dan mematikan. Ini terlalu menakutkan, cepatlah. Merasa kedinginan, Hong Yaozu segera mundur karena takut menarik perhatian Feng Chen dan melompat dari tepi menara. Saudara Fang, karena klan Seinrune telah bereaksi, itu akan segera, reaksi berantai lainnya juga akan datang. Di atas King Ye, Qizong berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Suku Seinrune menguasai lebih dari 200 ras kelas 4, dan lusinan ras kelas 3. Qizong berkata, apa yang terjadi di dalam suku Tianxia memiliki pengaruh yang terlalu besar, dan ada kemungkinan hal itu akan ditularkan ke ras ini. Adapun klan Seinrune sendiri, mungkin juga mereka akan langsung memesan kelompok-kelompok ini untuk mengambil tindakan untuk mengepung dan menekan klan Tianxia yang dikuasai. Pada saat itu, lawan akan hampir tidak ada habisnya, dan mereka mungkin tidak terlalu kuat untuk menghadapinya, tetapi ketika roda bertarung, konsumsi klan Tianxia yang baru saja dikuasai pasti akan sangat besar. Qizong mengerutkan kening dan berkata, tentu saja, Fang Yu sudah menduga situasi yang dikatakan Qizong. Karena suku Seinmark menguasai begitu banyak suku, mustahil untuk tidak memanfaatkannya. Saat itu, akan ada banyak masalah. Dan inilah mengapa Fang Yu sangat ingin menghubungi klan Seinrune secara langsung. Seperti kata pepatah, tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya. Selama tubuh utama suku Seinrune ditahan dan dilenyapkan, tidak masalah berapa banyak suku yang ada di bawah suku Seinrune. Para empu sudah diurus, bagaimana etnis ini bisa melompat. Namun masalahnya sekarang adalah tidak ada cara untuk pergi ke suku Seinrune, dan tidak ada cara untuk menyelesaikan suku Seinrune dalam waktu singkat. Jadi apa yang Anda pikirkan? Fang Yu bertanya. Qizong menyipitkan mata, matanya sedikit berkedip, dan berkata, menurut pendapat saya, ada 2 cara untuk menghadapinya. Yang pertama adalah menghadapi konfrontasi, menghancurkan semua kelompok ini dengan cara yang paling ekstrim, sehingga menonjol dan menakutkan. Balapan lainnya, tapi dengan cara ini mungkin membawa konsekuensi yang lebih serius, adalah membuat lebih banyak ras berdarah memperhatikan ras Tianxia, memperhatikan saudara. Adapun cara kedua, adalah menghindari, serahkan sementara klan Tianxia, biarkan klan Tianxia kembali ke tangan klan Seinrune, untuk menghindari konflik yang lebih besar. Mendengar cara kedua, Fang Yu memandang Qizong dengan mata bingung, mengerutkan kening dan berkata, cara kedua Anda tidak setara dengan menyerah. Itu membuat semua yang Anda lakukan sebelumnya menjadi tidak berarti. Saya memahami pikiran saudara Fang, tetapi ini adalah cara yang paling aman. Qizong berkata, sejauh ini, kami belum memiliki modal untuk menghadapi Protoss. Ini adalah fakta, meskipun kejam, ini sangat nyata. Fang Yu mendengarkan kata-kata Qizong dan mengamati ekspresinya, tetapi tidak berbicara. Sekarang, dia lebih cenderung menyimpulkan apa yang ingin dilakukan organisasinya dari kata-kata Qizong. Dari sudut pandang saat ini, apakah organisasi ini benar-benar ingin melawan Protoss di masa depan? Benar-benar ingin meremajakan orang, tapi jika itu masalahnya, lalu apa yang terjadi dengan Chen Qianan dan orang misterius itu saat itu? Ada juga rahasia api ungu. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan keraguan di hatinya tidak berkurang. Tapi dia tidak terburu-buru, karena saat ini, dia mengikuti Qizong ke apa yang disebut sebagai benteng penting. Dia mungkin sudah hampir mendapatkan banyak jawaban. Berteriak, kecepatan Aoba sangat cepat, menyisakan sedikit tapi sangat tajam hembusan udara di udara. Saudara Fang, mungkin sulit bagi Anda untuk menerima metode kedua,
tetapi untuk mencapai tujuan akhir. Saya pikir metode kedua lebih aman, kata Qizong ketika Fang Yu tidak berbicara. Akhirnya Daye, Fang Yu mengerutkan kening, dan berkata, tunggu di benteng itu, beritahu aku tentangmu. Tidak, tujuan kita bersama, Del, dan seterusnya. Aku akan menjawab cara mana yang kamu pilih. Bagus, Qizong mengangguk. Desir-desir. Setelah beberapa saat, King Ye membawa Fang Yu dan Qizong ke daerah pegunungan yang masih asli. Melewati pegunungan dengan cepat, mencapai bagian pegunungan yang paling dalam. Di tempat ini sebenarnya terdapat sebuah aula besar yang mirip dengan gereja. Wah, aoba jatuh dari langit, tepat di depan gerbang aula utama. Penampakan aula utama ini bukanlah gereja tradisional, namun gaya arsitekturnya sangat mirip, dan mencakup area yang luas. Berdiri di depan gerbang, Fang Yu sudah bisa melihat banyak sosok berlutut di aula. Dadada, pada saat yang sama, ada perkusi yang sangat teratur. Sosok-sosok yang berlutut di aula ini mengenakan seragam jubah merah muda dan bahkan kepala mereka dibungkus. Dan suara perkusi di aula berasal dari sesuatu seperti ikan kayu yang dipegang di tangan mereka. Mereka berlutut di tanah, memejamkan mata, memegang ikan kayu di satu tangan, dan mengetuk dengan palu kayu kecil di tangan lainnya. Ekspresi mereka saleh. Melihat sekelompok pria dengan pakaian aneh dan perilaku aneh ini, Fang Yu segera teringat tim aneh yang diceritakan Fei Qi kepadanya di hutan belantara. Penampilan dan gerakan dasar yang dijelaskan oleh Fei Qi sama persis dengan kelompok yang berlutut di istana. Apa yang dilihat Fei Qi di awal memang organisasi ini, mungkin sekelompok orang itu juga ada di sini, kata Fang Yu dalam hatinya. Saudara Fang, ada semua ras manusia di sini. Qizong memperkenalkan dengan senyuman di wajahnya di sampingnya, kamu seharusnya tidak melihat begitu banyak ras manusia di benua Yunyu, kan? Mata Fang Yu berkedip, dan dia bertanya, apa yang mereka lakukan? Melafalkan sutra, tidak, mereka sedang berlatih, kata Qizong. Penanaman, Fang Yu tercengang. Mungkin ini pertama kalinya Anda melihat metode kultivasi seperti ini, bukankah terasa aneh? Qizong menunjukkan senyum misterius dan sombong di wajahnya, membuat Fang Yu berjalan ke depan. Datanglah ke gerbang aula, lewati ambang pintu yang sedikit lebih tinggi, dan tiba di dalam aula. Fang Yu meliriknya dan memastikan bahwa aula ini memang besar. Ada hampir 2.000 biksu berjubah merah muda berlutut di aula. Mereka tetap sangat stabil dan tidak bergerak. Hampir 2.000 perkusi juga tersinkronisasi sepenuhnya. Tidak ada suara yang berantakan sama sekali. Ini disebut kultivasi. Saya bahkan tidak merasakan sedikit pun pergerakan energi spiritual. Fang Yu mengerutkan kening. Inilah perbedaan antara kami dan kelompok etnis lain. Qizong berkata, para kultivator biasa dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri baik melalui latihan fisik, atau melalui latihan dan energi spiritual. Dan metode latihan kami mengembangkan pikiran. Dimulai dari hati untuk berlatih, sehingga dapat meningkatkan seluruh tubuh, dan akhirnya mencapai pelepasan kekuatan. Fang Yu mengerutkan kening. Penanaman. Fang Yu tahu banyak tentang teknik kultivasi yang berhubungan dengan pikiran. Namun cara budidayanya masih merupakan cara budidaya biasa, namun arahnya berbeda. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, namun para biksu dengan tingkah laku aneh ini hanya berlutut di tanah sambil memukul ikan kayu dengan mata tertutup, sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak masuk akal. Kultivator wanita mengatakan kepada saya bahwa selama Anda bergabung dengan mereka, Anda dapat menghindari semua rasa sakit dan tidak lagi harus menderita penyiksaan di benua Yunyu karena identitas ras manusia. Pada saat ini, Fang Yu ingat apa yang dikatakan Fei Qi. Hindari penderitaan dan jangan disiksa karena identitas umat manusia. Sepertinya ini lebih seperti seorang paus. Kultivasi pikiran juga merupakan pengembangan alam. Hanya ketika pikiran dan alam dipupuk hingga mendekati kesempurnaan, kekuatannya sendiri juga akan meningkat dan mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai di masa lalu. Kata Qizong di sebelahnya. Sial, kedengarannya bodoh, bukankah ini paus sesat? Fang Yu tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia mencibir pada apa yang dikatakan Qizong. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, menghadapi lawan yang tak terhitung jumlahnya, dan belum pernah mendengar metode kultivasi seperti itu. Dan amalan semacam ini tidak lepas dari nenek moyangnya. Bagaimanapun juga, budidaya dan budidaya,
Anda harus berkultivasi sebelum Anda dapat memperolehnya. Berlutut saja di sini dan pukul ikan kayu itu. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu lakukan. Lebih jauh lagi, inti dari kultivasi terletak pada penyerapan energi spiritual langit dan bumi untuk menyehatkan diri sendiri. Kelompok biksu di depan mereka tidak menyerap nafas sama sekali, jadi bagaimana mereka bisa dipromosikan? Oleh karena itu, kata-kata Qizong benar-benar tidak masuk akal. Selain itu, ia mengatakan bahwa hampir 2000 biksu di depannya semuanya adalah ras manusia, yang masih belum diketahui. Namun, tanda setengah bulan yang sama di dahi 2000 biksu ini dapat terlihat dengan jelas. Saudara Fang masih merasa tidak bisa dipercaya. Tapi inilah situasi sebenarnya. Qizong tersenyum, di benua Yunyu, Protoss dan Iblis. Mereka dilahirkan untuk menikmati sumber daya pelatihan terbaik, jadi mereka benar. Kelompok etnis lain di benua Yunyu menunjukkan tren kehancuran skala penuh. Umat manusia kita ingin meremajakan, ingin bangkit kembali, tidak mungkin mengikuti jalur pendakian yang biasa. Karena lorong yang bisa didaki ke puncak ini telah diblokir oleh para dewa dan iblis. Ketika Qizong mengatakan ini, dia berhenti dan melihat ke depan. Di bagian paling depan aula terdapat patung manusia yang sedang berdiri. Patung ini setinggi sosok manusia normal, mengenakan jubah dan membawa tangan di punggung. Namun anehnya dia tidak memiliki wajah, wajahnya kosong, dan tidak memiliki fitur wajah. Oleh karena itu, supremasi umat manusia kita menciptakan metode kultivasi unik ini untuk memimpin umat manusia kita menuju puncak sambil menghindari dewa dan setan. Qizong berkata dengan penuh semangat sambil menatap patung di depan matanya. Di antaranya cukup fanatik. Unik memang unik, tapi harus bermanfaat. Fang Yu difitnah. Meskipun ada banyak keraguan di hatinya, agar tidak menimbulkan kecurigaan Qizong, permukaan atas Yu telah mengangguk, sejalan dengan kata-kata Qizong. Dan dia sangat prihatin dengan manusia tertinggi yang dikatakan Qizong. Saudara Qi, manusia tertinggi yang Anda sebutkan adalah patung di depan. Fang Yu bertanya. Qizong menoleh, menatap langsung ke arah Fang Yu, dan berkata, ya, itu adalah patung tertinggi. Tertinggi. Terakhir kali Fang Yu mendengarnya, itu adalah Yuan Shizizun. Di benua Yunyu, yang tertinggi tampaknya memiliki sebuah level, dan keberadaan yang dapat mencapai level tertinggi, semuanya luar biasa di benua Yunyu. Jadi, yang tertinggi di mulut Qizong mungkin juga adalah pendiri organisasi ini. Apakah yang tertinggi ini benar-benar memiliki kekuatan yang tertinggi? Apakah itu hanya sebuah kehormatan murni? Mengapa patung tertinggi tidak menunjukkan wajahnya? Fang Yu bertanya, karena yang tertinggi tidak ingin disembah seperti dewa. Qizong menjawab, dia berharap semua orang di bawahnya akan berjuang untuk dirinya sendiri, untuk ras manusia dua, bukan untuk dia. Fang Yu mengangguk, lalu bertanya, siapa nama lengkap yang maha tinggi? Pernahkah kamu melihatnya? Nama tertinggi. Qizong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum bisa bertemu dengan supremasi. Namanya hanya diketahui oleh beberapa senior inti. Saya bahkan tidak tahu nama pemimpinnya, tapi bisakah dia tetap religius dan fanatik? Apakah orang-orang ini sudah dicuci otak? Mata Fang Yu bergerak sedikit terkejut. Ngomong-ngomong, saudara Fang, aku harus memperkenalkannya padamu nanti, kata Qizong. Dadada, pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Sesosok berjubah merah muda keluar dari samping. Teman Qidao, sosok ini sudah mengepalkan tinjunya bahkan sebelum mencapai depan. Qizong segera berbalik dan mengepalkan tangannya pada sosok ini. Fang Yu menoleh dan melihat seorang biksu dengan wajah yang sedikit lebih tua mendekat. Pada saat ini, biksu ini juga sedang melihat ke arah Fang Yu. Ini Fang Yu yang kusebutkan padamu. Qizong memperkenalkan. Fang Daoyou, sudah lama mengagumi nama itu, lelaki tua Wen Changtian, adalah orang yang bertanggung jawab atas benteng di sini. Biksu itu memperkenalkan dirinya. Wen Changtian. Namanya terdengar agak konotatif. Halo, Fang Yu mengangguk memberi salam. Fang Daoyou telah memicu gelombang badai di klan Tianxia dalam beberapa hari terakhir, dan segala macam perbuatan telah didengar. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi umat manusia untuk memungkinkan kita mendapatkan bantuan yang begitu kuat dari Fang Daoyou. Wen Changtian tersenyum. Tuan Wen, saudara Fang ingin memahami tujuan kita bersama, dan ada banyak gagasan serta pendapat tentang yang tertinggi. Mohon perkenalkan juga kepada saudara Fang, kata Qizong. Tentu saja,
Apapun pertanyaan yang Anda miliki, orang tua itu pasti akan mencoba yang terbaik untuk menjawabnya. Wen Changtian berkata, Saudara Fang pasti akan memahami segalanya dan memahami segalanya dalam beberapa hari ini. Baiklah, kalau begitu Saudara Fang, aku tidak akan mengganggumu, aku akan kembali menemuimu dalam 2 hari. Qizong mengepalkan tinjunya, dibutuhkan 2 hari untuk menjelaskan beberapa pertanyaan. Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban yang sangat rinci dan waktu yang lama. Jawab Wen Changtian, itu saja. Fang Yu memandang Wen Changtian di depannya, lalu menatap Qizong, matanya sedikit berkedip, dan berkata, baiklah, sampai jumpa 2 hari lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Kata Qizong, sosoknya menghilang di depan matanya. Teman Daois Fang, silakan ikut dengan orang tua itu. Wen Changtian membawa Fang Yu dan berjalan menuju sisi aula utama. Fang Yu mengikuti di belakang, melewati gerbang batu, dan berjalan melalui koridor yang sangat panjang. Pada akhirnya, dia sampai di ruang rahasia yang gelap. Di ruang rahasia ini juga ada 8 biksu yang duduk-duduk. Fang Daoyou, 8 biksu ini semuanya adalah pengajar di benteng kami. Mereka dulunya adalah ras manusia biasa. Sampai mereka bergabung dengan kami, mereka menyadari pencerahan mereka dan memahami tugas mereka. Dalam 2 hari ini, mereka akan bertemu dengan orang tua itu. Saya akan menjelaskan kepada Anda berbagai masalah terkait bersama-sama, dan Anda pasti akan memahami segalanya tentang kami, kata Wen Changtian. Saat ini, Fang Yu sudah mengerti apa yang akan dilakukan orang-orang ini padanya. Jelas sekali, dia akan dicuci otak. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Fang Yu memandang Wen Changtian di depannya, lalu melirik ke arah dosen yang duduk tegak di belakangnya, dengan tatapan aneh di matanya. Fang Daoyou, jika kamu tidak memiliki pertanyaan lain, kita bisa mulai sekarang. Wen Changtian berkata lagi, cuci otak, pantas saja orang-orang di luar begitu saleh. Tampaknya setelah bergabung dengan organisasi ini, mereka semua mengalami cuci otak serupa, pikir Fang Yu. Namun, meskipun dia tahu ini adalah cuci otak, Fang Yu harus tetap di sini. Dia sangat ingin tahu apa yang bisa dikatakan 9 orang di depannya dalam 2 hari ini. Tidak masalah, kamu bisa mulai. Fang Yu tersenyum dan mengangguk, dan menjawab, apakah saya berdiri di sini atau? Ini kursinya. Dalam 2 hari terakhir, Anda hanya perlu duduk di sini dan mendengarkan situasi yang relevan. Wen Changtian memberi isyarat kepada Fang Yu untuk duduk di bangku paling belakang. Fang Yu melangkah mundur dan duduk di bangku. Jadi, mari kita mulai bicara sekarang. Pertama-tama, mulai dari asal-usul umat manusia, bagian ini akan dijelaskan oleh dosen Zhao Yuan. Wen Changtian tersenyum dan memberi isyarat. Seorang pria botak bangkit dan berjalan ke tengah ruangan. Dia juga memegang bola kristal di tangannya. Selamat datang Fang Daoyou untuk bergabung dengan organisasi manusia kami. Sekarang, saya akan memberitahu Anda asal-usul umat manusia. Pria botak bernama Zhao Yuan tersenyum dan dengan lembut mengusap bola kristal di tangannya. Bola kristal itu langsung bersinar. Kemudian, tirai tipis muncul di depan Fang Yu. Ras manusia berasal dari zaman purba. Pada saat itu, semua ras masih dalam tahap embrio, begitu pula ras manusia, kata Zhao Yuan, dan di dalam tirai tipis bola kristal di tangannya, seorang manusia sosok muncul di benua yang luas. Terungkap di, tunggu, saya punya pertanyaan. Begitu Zhao Yuan mulai menjelaskan, Fang Yu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Zhao Yuan tertegun sejenak, lalu mengangguk, Fang Daois, tolong katakan. Periode apa yang dimaksud dengan periode primordial? Apakah para dewa dan iblis muncul pada saat itu? Mereka juga berada dalam tahap embrio. Selain itu, periode primordial Anda seharusnya relatif terhadap benua Yunyu, bukan? Anda hanya berbicara tentang Yunyu benua. Ras manusia di dunia, tapi bukan ras manusia di alam lain. Kata Fang Yu. Mendengar pertanyaan ini, seperti bola meriam, wajah Zhao Yuan sedikit berubah, dan dia berkata, Fang Daoyou, tolong jangan khawatir, tolong dengarkan saya perlahan. Setelah Anda memiliki pertanyaan, saya akan menjawab lagi. Bagaimana dengan petik 2? Baiklah, Fang Yu bersandar di kursi, mengangkat kaki erlang. Qizong tidak pergi terlalu jauh,
tetapi berdiri tepat di atas aula, di depan tebing di puncak gunung. Ribuan kali muncul di sampingnya. Qizun, Fang Yu telah diserahkan kepada pengelola teks. 2 hari kemudian, haruskah dia dapat memastikan kepercayaan dan kesetiaannya kepada organisasi kita? Wan Qianzong bertanya. Dengan tangan di punggung, Qizong melihat ke awan di kejauhan, menyipitkan matanya dan berkata, kita masih harus melihat seberapa efektifnya. Orang kuat seperti Fang Yu harus sangat teguh di hatinya. Saya ingin dia mempercayai kita. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Manajer sastra adalah yang teratas dalam hal transformasi psikologis. Kali ini seharusnya 10 dan 9. Kata Wan Qianzong. Tujuan membawa Fang Yu ke aula ini dan menyerahkannya kepada Wen Changtian adalah untuk memberikan transformasi psikologis pada Fang Yu dan mengubah kognisi masa lalu Fang Yu. Dan saat ini, Wen Changtian adalah yang terbaik. Ia dan ke-8 dosennya tidak hanya mengandalkan kata-kata untuk melakukan perubahan psikologis. Transformasi psikologis dilakukan secara bersama-sama dari berbagai aspek. Seluruh lingkungan, termasuk bau di lingkungan, dan pengaturan susunan samar, dapat berperan. Oleh karena itu, meskipun orang kuat seperti Fang Yu memasuki tempat itu, sulit untuk tidak mengubah persepsinya. Saya harap demikian. Selama kepercayaan Fang Yu dapat diperoleh, organisasi kita akan mendapat dorongan besar dan peluang untuk mencapai tujuan besar akan lebih besar, kata Qizong. Suatu hari berlalu dengan cepat. Di ruang rahasia aula utama, Fang Yu menopang dagunya dengan kedua tangan, menatap kosong ke arah dosen yang berbicara di depannya. Di ruangan remang-remang, rasanya seperti bertahun-tahun. Ketika Fang Yu ada di bumi, dia tidak pernah merasa begitu membosankan setelah pergi ke sekolah berkali-kali. Dia bahkan merasa sedikit mengantuk dan ingin tertidur di sini. Orang-orang ini memiliki setengah keterampilan mencuci otak mereka, dan menjadi seorang penghipnotis cukup bagus. Fang Yu bergumam. Fang Daoyou, isi dari dosen Wushan juga telah dijelaskan. Selanjutnya, Anda dapat mengajukan pertanyaan. Suara Wen Changtian tiba-tiba terdengar dari samping. Fang Yu terhibur dan menggeliat. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menyelesaikan pembicaraan? Fang Yu bertanya. Sekarang isinya sudah separuh, dan separuh lainnya sudah selesai. Jawab Wen Changtian sambil tersenyum. Sial, ini hanya setengahnya. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan memandang Wen Changtian. Saya telah menelusuri sejarah umat manusia sebelumnya, dan paruh kedua adalah tentang misi dan cita-cita kita. Jawab Wen Changtian. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan mentalitasnya dan memulihkan kesabaran. Paruh pertama cerita hari ini adalah tentang asal-usul umat manusia, dan masih banyak lagi yang disebut sejarah brilian. Namun, sejarah manusia yang mereka ceritakan sangat berbeda dengan sejarah manusia yang diketahui Fang Yu di masa lalu. Misalnya, di mulut para dosen ini, ras dewa dan iblis kedua muncul lebih awal dari ras manusia, dan itu jauh lebih awal, bahkan waktunya tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, di mulut para penceramah ini, dua suku dewa dan setan adalah satu-satunya suku primitif. Adapun ras manusia diciptakan oleh Protoss dan dianggap sebagai salah satu keturunan Protoss. Akar garis keturunan terkait dengan Protoss. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kemunculan ras manusia dan ras dewa begitu dekat. Adapun berbagai sejarah kejayaan umat manusia yang dijelaskan nanti, sebenarnya berbicara tentang beberapa pembangkit tenaga listrik luar biasa yang pernah muncul dalam sejarah umat manusia. Orang-orang kuat ini memimpin umat manusia untuk terus mendaki, menjadi semakin kuat. Namun, sejarah cemerlang tersebut justru secara samar-samar menunjukkan rasa kerinduan terhadap Protoss. Misalnya, pembangkit tenaga listrik paling menonjol dalam sejarah umat manusia diberi gelar oleh para dewa sebagai pencapaian tertinggi pada akhirnya. Selain itu, dalam sejarah cemerlang yang dijelaskan oleh para dosen tersebut, Yuan Shizizun tidak muncul. Lebih, setelah mendengarkan babak pertama, satu-satunya perasaan Fang Yu adalah kontradiksi. Di satu sisi, slogan organisasi ini adalah untuk membangkitkan kembali umat manusia, menerobos berbagai belenggu para dewa dan setan, dan berusaha untuk berdiri berdampingan dengan para dewa dan setan suatu hari nanti. Namun di sisi lain, mereka jelas memiliki rasa pemujaan terhadap para dewa. Mereka bangga dengan kenyataan bahwa mereka adalah keturunan Protoss, dan pada saat yang sama mendambakan Protoss, menganggap semua aturan yang ditetapkan oleh Protoss sebagai kebenaran,
dan mendambakan pengakuan Protoss. Selain itu, tanda setengah bulan di dahi setiap anggota organisasi ini jelas ditiru sesuai dengan ciri-ciri Protoss. Saat mengejar dan meniru Protoss, saya sangat merindukan dan memuja Protoss. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, di satu sisi, dia berpikir untuk berdiri berdampingan dengan 2 klan para dewa dan iblis. Tentu saja, kedua pernyataan ini tidak bisa muncul bersamaan. Namun masalahnya adalah jika kedua pernyataan ini ada pada saat yang sama, hanya satu hal yang dapat diverifikasi. Organisasi ini sama sekali tidak ingin melawan Protoss. Pada dasarnya mereka tetap mendambakan para dewa, bahkan mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh para dewa dan termasuk dalam keturunan para dewa. Situasi ideal mereka adalah bangkit dengan meniru Protoss dan berdiri berdampingan dengan para dewa dan iblis, daripada bangkit dengan menghadapi Protoss. Untuk menentukan ini, cukup. Mengenai sejarah manusia yang mereka bicarakan, Fang Yu tidak mempercayai satu pun tanda baca. Ras manusia diciptakan oleh ras dewa. Apakah itu keturunan ras dewa? Kotoran, Fang Daoyou, kamu bisa bertanya sekarang. Wen Changtian mengingatkan lagi. Fang Yu kembali sadar, menyipitkan matanya, memandang Wen Changtian, dan bertanya, saya ingin bertanya kepada seseorang yang seharusnya muncul dalam sejarah manusia, tetapi begitu banyak dosen yang belum menyebutkannya. Oh, siapa orang ini? Wen Changtian menyentuh janggut putih di dagunya dan berkata, Yuanxi adalah yang tertinggi, kata Fang Yu. Wajah Wen Changtian jelas berubah ketika mendengar nama ini. 8 dosen lainnya di ruangan itu melakukan hal yang sama, ekspresi mereka berubah dalam sekejap. Wen Changtian membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu dengan ekspresi aneh. Ada apa? Sepertinya kamu mengenal orang ini, dan tidak menyebutkan apapun. Dia juga manusia tertinggi. Fang Yu mengamati ekspresi orang-orang ini, matanya sedikit berkedip, dan melanjutkan. Wajah Wen Changtian pulih, dan dia menjilat bibirnya, jelas mempertimbangkan apa yang ingin dia katakan. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, Teman Fang Dao, saya tidak tahu dari mana Anda mendengar tentang Yuanxi Zizun. Dia muncul lebih dari 100.000 tahun yang lalu, itu sudah lama sekali. Jangan khawatir tentang di mana saya mendengar namanya, Anda hanya perlu memberi tahu saya. Dia adalah ras manusia tertinggi, mengapa Anda tidak menyebutkannya? Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, ini sejarah umat manusia yang disebutkan sebelumnya. Ini sejarah positif. Ras manusia kuat yang disebutkan juga orang-orang positif, jadi, dia tidak pantas disebutkan. Wen Changtian tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang Anda katakan Yuanxi Zizun akan disebutkan di babak kedua. Penampilannya melambangkan kemunduran umat manusia, dia adalah noda dalam sejarah umat manusia dan orang berdosa selamanya. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Wen Changtian berbalik dengan tangan di punggung, berjalan perlahan ke tengah ruangan, berbalik, memandang Fang Yu, dan berkata, karena rekan Fang telah meminta Yuanxi Supreme, maka lelaki tua itu akan membantumu sekarang. Petik 2. Orang ini, Yuanxi Zizun, lahir di era paling makmur umat manusia. Dia memang memiliki bakat yang sangat tinggi, dan segera dia menjadi yang tertinggi yang paling kuat pada saat itu. Namun, Yuanxi Supreme pada dasarnya kejam, jadi akulah satu-satunya. Dia ingin menjadikan orang satu-satunya kelompok etnis di benua Yunyu, jadi dia memulai pembantaian brutal terhadap 10.000 kelompok etnis di daratan, menduduki wilayah tersebut sejumlah besar kelompok etnis sebagai miliknya. Berbicara tentang ini, Wen Changtian berhenti sejenak, dan berkata, karena peperangannya yang brutal, umat manusia menghabiskan banyak uang, dan pada saat yang sama, hal itu juga menimbulkan kemarahan berbagai ras di jalan Yunyu. Bahkan 2 suku dewa dan iblis yang telah ditentang sejak zaman kuno telah bersatu untuk membunuh Yuanxi Zizun dan bawahan fanatik yang dipimpinnya. Setelah Perang Dunia Pertama, Yuanxi Supreme dikalahkan, meninggalkan semua bawahannya, dan melarikan diri dari medan perang. Setelah itu, umat manusia berubah dari kemakmuran menjadi kemunduran hingga jatuh seperti sekarang ini. Bisa dikatakan, pertemuan adalah penebusan atas kesalahan yang dilakukan Yuanxi Zizun di awal. Berbicara tentang ini, nada suara Wen Changtian jelas dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Ketika Fang Yu mendengar kata-kata ini,
matanya berubah. Ini persis sama dengan apa yang dia dengar dari patung ular. Alasan mengapa umat manusia kita mampu bertahan hingga hari ini adalah karena ras neraka tidak mengizinkan iblis menghancurkan kita. Wen Changtian berkata, inilah sebabnya mengapa semua negara di dunia memandang rendah ras manusia kita, dan bahkan menargetkan ras manusia kita. Secara historis, kita pantas menerima dosa-dosa kita. Dan semua dosa ini dibawa kepada kita oleh Yuan Shi Supreme ini. Jika bukan karena apa yang dia lakukan saat itu, umat manusia kita masih bisa berdiri di benua Yunyu, paling banyak akan kalah dengan kelas 2. Dewa dan iblis, dan tidak akan pernah diturunkan ke kelas 10, itu tidak sebaik binatang buas. Wen Changtian menjadi semakin marah saat dia berbicara, kemarahan dalam ekspresi dan nadanya sangat jelas, dan dia tidak dapat mempertahankan kebijaksanaan dan ketenangan yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Dan Fang Yu juga sedang melamun saat ini. Fang Daoyou, dimanapun kamu pernah mendengar nama Yuan Shi Zizun, kamu harus tahu ini. Dia adalah pendosa umat manusia. Wen Changtian berkata, jika bukan karena tindakannya, kita pasti tidak akan seperti ini hari ini. Tidak perlu bersatu untuk apa yang disebut kebangkitan. Di masa depan, ketika umat manusia kita bangkit kembali, kita harus mengukir nama Yuan Shi Zizun di pilar rasa malu. Dia harus bersujud kepada umat manusia kita. Fang Yu bersandar di kursi, dagunya bertumpu pada tangan kanannya, dan alisnya sedikit mengernyit. Patung kepala ular dan masa sejarah Wen Changtian, benar atau tidak, semuanya pasti. Ada besar kemungkinan periode sejarah tersebut saat ini diterima dan diketahui oleh seluruh suku bangsa di benua Yunyu. Tentu saja, periode sejarah ini tidak menceritakan apapun. Fang Yu juga tidak percaya dengan sejarah ini, karena dia secara pribadi telah berbicara dengan Yuan Shi Zizun. Terlebih lagi, ketika dia masih di bumi, dia sudah menguasai teknik pemadaman iblis Yuan Shi Supreme dari Yuan Shi Supreme. Akankah Yuan Shi Zizun menjadi orang yang militan dan menghargai diri sendiri? Setidaknya selama percakapan dengan Yuan Shi Supreme, Fang Yu tidak merasa seperti itu sama sekali. Selain itu, bola kecil juga menjadi buktinya. Jika Yuan Shi Zizun benar-benar kejam seperti yang mereka katakan, gadis pemalu seperti Xiao Qiu tidak akan pernah menunjukkan keterikatan seperti itu pada Yuan Shi Zizun. Oleh karena itu, Fang Yu tidak percaya dengan sejarah ini. Seperti kata pepatah, sejarah ditulis oleh para pemenang. Dalam hal ini, Fang Yu, yang telah hidup selama 5.000 tahun, tahu betul bahwa umat manusia adalah pihak yang kalah dalam perang tahun itu. Dalam hal ini, apa yang terjadi tahun itu adalah keputusan akhir dari dua klan para dewa dan iblis. Mereka ingin Yuan Shi Zizun menjadi pendosa dari ras manusia, dan Yuan Shi Zizun adalah pendosa dari ras manusia. Dan pada saat ini, meskipun masih ada paruh kedua dari konten cuci otak yang belum dia dengarkan, Fang Yu pada dasarnya dapat yakin. Yang disebut organisasi manusia di depannya adalah organisasi yang mengandalkan dewa dari akarnya. Dan identitas pemimpin organisasi ini, yaitu pemimpin tertinggi yang tak berwajah juga tidak diketahui, mungkin dia adalah anggota Protoss. Coba pikirkan, seorang pemimpin organisasi yang meneriakkan slogan kebangkitan umat manusia dan kebangkitan umat manusia, sebenarnya adalah sebuah Protoss. Aneh rasanya hanya memikirkannya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, adapun tujuan di baliknya, Fang Yu masih belum bisa memikirkannya. Fang Daoyou, mari kita lanjutkan di babak kedua. Wen Changtian menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan berkata. Mata Fang Yu sedikit berkedip, mengangguk, dan berkata, lanjutkan. Wen Changtian menyingkir, dosen lain berdiri, berjalan ke tengah ruangan, dan mulai berbicara. Waktu berlalu dengan cepat, segera hari lain berlalu. Ini adalah misi kami. Di masa depan, umat manusia kita akan mampu menjadi yang teratas dan memulihkan peristiwa besar tahun ini. Mengikuti ringkasan akhir Wen Changtian, konferensi cuci otak ini dinyatakan selesai. Poin bagus, kebahagiaan, mata Fang Yu memerah, dan dia tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan. Fang Daoyou, mulai sekarang, kamu akan menjadi salah satu jenderal kami. Penampilanmu akan menambah dorongan besar bagi tujuan besar kami. Di masa depan, kami akan bekerja sama. Wen Changtian melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Maaf, kita semua adalah anggota umat manusia,
dan kita semua harus berjuang demi kebangkitan umat manusia. Fang Yu menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan penuh semangat. Kali ini 8 dosen juga berkumpul. Fang Yu berjabat tangan dengan mereka satu persatu dan berkata, terima kasih semua dosen karena telah meluangkan begitu banyak waktu untuk menjelaskan sejarah manusia kepada saya. Saya sekarang mengerti betapa beratnya beban di pundak saya, dan saya mengerti apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Petik 2. Sama-sama, kita akan menjadi rekan yang berjuang bersama di masa depan. Kedelapan dosen itu menjawab sambil tersenyum. Tinggalkan ruangan redup dan kembali ke cahaya. Di aula utama, para biksu manusia berjubah merah muda masih dengan taat mengolah hati mereka. Ngomong-ngomong, Tuan Wen, kenapa Anda tidak mengirimi saya satu set jubah merah muda ini? Saya sudah menjadi salah satu dari Anda. Fang Yu menoleh dan bertanya pada Wen Changtian di samping. Wen Changtian membeku sesaat, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah pakaian yang harus dipakai secara seragam oleh biksu tingkat terendah. Dengan kekuatan Fang Daois, itu telah melampaui level ini, jadi tentu saja tidak perlu memakainya pakaian seperti ini. Jadi, Fang Yu mengangguk. Saat keluar dari aula utama, dia melihat Qi Zong berdiri di luar menunggu. Saudara Fang, bagaimana 2 hari ini? Qi Zong bertanya. Bagus sekali. Saya akhirnya menemukan banyak masalah dan memecahkan banyak keraguan. Mulai hari ini, kita harus berjuang bersama untuk kebangkitan umat manusia. Fang Yu mengangguk berulang kali dan berkata dengan serius. Qi Zong dan Wen Changtian saling berpandangan. Wen Changtian mengangguk dengan lembut. Qi Zong menatap Fang Yu lagi, tersenyum dan berkata, jika ini masalahnya, maka kami akan pergi dari sini dulu, dan orang dewasa di atas ingin bertemu denganmu. Orang dewasa yang mana? Fang Yu bertanya. Pergi saja menemuimu, jawab Qi Zong. Wah, segera, Qi Zong melepaskan daun hijau itu lagi, dan meninggalkan aula bersama Fang Yu, dan terbang dengan cepat ke arah lain. Saudara Fang, kamu seharusnya tidak merasa bosan. Lagi pula, butuh 2 hari untuk berbicara. Di Qingye, Qi Zong menoleh untuk melihat Fang Yu, sedikit kewaspadaan muncul di matanya, dan bertanya. Saya tidak merasa bosan sama sekali. Fang Yu menjawab, para dosen menjawab semua keraguanku. Di ruangan itu, cuci otak tak hanya omongan para dosen. Aura di seluruh ruangan tidak benar, Fang Yu mengetahuinya sedini mungkin. Jelas sekali, nafas itu digunakan untuk membantu cuci otak. Hanya saja tidak ada gunanya bagi Fang Yu. Tapi sekarang, Anda harus berpura-pura telah dicuci otak. Hanya dengan cara inilah kita dapat terus mengakses rahasia terdalam organisasi ini. Misalnya, sekarang, Qi Zong telah mengajak Fang Yu bertemu dengan orang dewasa tingkat yang lebih tinggi. Bagi Fang Yu, ini pertanda baik. Qingye bergerak maju, dan segera membawa Fang Yu ke tujuan. Tidak di tempat lain, itu adalah Sanyemen. Setelah tiba di Sanyemen, Qi Zong membawa Fang Yu ke ruang diskusi. Di aula, sudah ada sosok yang berdiri. Jubah putih, wajah anggun. Melihat kedatangan Qi Zong dan Fang Yu, dia berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya. Ini Su Yukuan, Tuan Su, klan Tianxia kami dan 18 kelompok etnis di sekitarnya sedang online, kata Qi Zong. Tuan Su, condong panjang dan panjang. Fang Yu menggenggam tinjunya. Saudara Fang tidak perlu bersikap sopan. Saya mendengar tentang perbuatan Anda baru-baru ini, dan saya sangat bersemangat dan terinspirasi. Su Yukuan berkata, saya akhirnya melihat dewa itu hari ini, dan dia sangat energi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Tuan Su juga berbakat, Yusu Lin Feng. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Haha, Saudara Fang, saya tidak ada pekerjaan lain ketika saya datang hari ini, hanya untuk menunjuk posisi penting. Su Yukuan mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Fang Yu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini, kamu adalah langit. Urusan Perdana Menteri ada di pihak Sa. Urusan Perdana Menteri. Fang Yu terkejut sesaat. Dengan kata lain, semua anggota organisasi kami di klan Tianxia harus mendengarkan perintah Anda. Kata Su Yukuan, Saudara Fang, setelah hari ini, kamu akan menjadi kelas atasku, dan kami semua akan mematuhimu di masa depan. Qi Zong mengepalkan tinjunya di sampingnya. Itu tidak baik, aku di sini untuk pertama kalinya. Fang Yu menolak. Dengan kemampuanmu, itu lebih dari cukup. Fang, setelah kamu sepenuhnya mengendalikan klan Tianxia,
kami memiliki posisi dan tugas yang lebih penting. Untukmu, Su Yukuan berkata, jadi, jangan tunjukkan rasa takutmu, kamu benar-benar mampu. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menolak. Jawab Fang Yu. Fang Yu segera meninggalkan Sanyemen. Ketika dia pergi, identitasnya sudah menjadi Perdana Menteri Cabang Organisasi Manusia Suku Tianxia. Qi Zong, ribuan beban, Zhong Wusheng, Wen Changtian dan seterusnya, semuanya mematuhinya. Entah kenapa bawahannya banyak, kenapa tidak dilakukan. Apakah mereka benar-benar mempercayaiku, atau mereka masih melakukan pengujian? Setelah kembali ke Tiandaomen, Fang Yu duduk di puncak menara dan berpikir. Di depan Wen Changtian, saya seharusnya tidak memiliki masalah dengan penampilan saya. Tapi, Qi Zong dan Su Yukuan mungkin tidak akan mempercayai hasil ini dengan mudah. Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata dalam hatinya, posisi yang diberikan kepadaku saat ini mungkin masih probing. Tapi apalagi yang bisa mereka uji? Apalagi yang ingin mereka uji? Fang Yu mengerutkan kening sambil menyentuh dagunya. Fang Daneng, saat ini suara Hong Yaozu terdengar dari kejauhan, nadanya sedikit bersemangat. Fang Yu kembali sadar dan berbalik untuk melihat ke arah Hong Yaozu. Hong Yaozu dengan cepat sampai ke depan menara. Fang Daneng, bukankah aku pernah menghubungi Ailiner di klan Saint Rune sebelumnya? Dia telah meresponsku sekarang. Hong Yaozu berkata dengan penuh semangat. Oh, apa yang dia katakan? Fang Yu bertanya. Aku bertanya padanya apakah ada kelainan di klan Saint Rune saat ini, dan dia memberitahuku, tidak ada yang aneh. Hong Yaozu berkata, mungkin levelnya terlalu rendah, meskipun ada masalah, dia tidak dapat menerima informasi. Fang Yu sedikit mengernyit. Jangan khawatir, Fang Daneng, jangan khawatir. Ailiner ini juga memberiku petunjuk lokasi klan Saint Rune. Hong Yaozu mengerutkan kening saat Fang Yu melihat Fang Yu, dan berkata dengan cemas. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Oh, Fang Yu segera tertarik dan bertanya, petunjuk apa? Hong Yaozu berjalan menuju tubuh Fang Yu dan mengangkat telapak tangan kanannya. Dia memegang manik putih bersih di telapak tangannya. Manik-manik itu berkedip-kedip, memperlihatkan tirai tipis. Tirai tipis berbentuk persegi dengan garis-garis sederhana di atasnya, seperti peta. Dan di ujung barat laut peta, sebuah titik cahaya kecil bersinar. Fang Yu dengan cepat menyadari titik cahaya ini dan menyipitkan mata, ini adalah Fang Daneng, aku meminta Ailiner itu untuk memberiku jejak nafas untuk memandu arahku. Hong Yaozu menjilat bibirnya yang kering dan berkata, tanpa diduga, dia setuju, jadi posisi titik terang ini adalah wilayah ras Saint Rune. Meskipun tidak ada jarak tertentu dan informasi lainnya, kita hanya perlu mengikuti arah aura tanda ini, dan kita akan selalu menemukan klan Saint Rune. Informasi ini sulit didapat. Agar Ailiner dapat membantu ini, saya membayar harga 100 juta koin asli. Fang Yu menatap titik cahaya di peta, pupil matanya juga bersinar terang. Saat ini, banyak pikiran terlintas di benaknya. Jika dia bisa dengan lancar menyentuh wilayah klan Saint Rune, maka dia harus melakukannya, tidak mungkin untuk duduk dan minum teh di klan Saint Rune. Dan begitu dia mulai, identitasnya akan terungkap, yang kemungkinan akan mengguncang seluruh keluarga berdarah. Dalam hal ini, penyusupannya ke dalam apa yang disebut organisasi manusia ini kemungkinan besar tidak akan ada artinya. Dalam organisasi ini, lebih baik tetap bersikap low profile untuk saat ini, mengikuti perintah, dan mendekati inti mereka selangkah demi selangkah. Seringkali, dari luar, tidak mungkin untuk melihat seberapa dalam kedalaman air di dalam. Fang Yu berkata dalam hatinya, tetapi klan Pola Suci masih harus dihancurkan, tetapi diperlukan identitas lain. Fang Yu dengan cepat membuat keputusan, memecahkan suku Saint Rune dengan identitas lain, dan masih dapat mengamati reaksi organisasi terhadap masalah ini dengan identitas saat ini. Untuk lebih menyimpulkan maksud sebenarnya dari organisasi ini, itu hanyalah 2 burung dengan 1 batu. Kami akan segera pergi ke klan Saint Rune. Fang Yu memandang Hong Yaozu dan berkata, Dahneng benar-benar ingin pergi ke klan Saint Rune. Tidak masalah, aku akan mengurus sekte Dao Surgawi untukmu lain kali, dan terus menyelesaikan kendali klan Tianxia. Hong Yaozu membeku sejenak dan menjawab, tidak,
Kamu tidak perlu melakukan hal-hal ini, pergilah ke klan Saint Mark bersamaku. Fang Yu tersenyum. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Hong Yaozu langsung kehilangan darah. Fang Daneng, aku. Bibir Hong Yaozu bergetar, dan otaknya kosong untuk beberapa saat, dan dia tidak tahu bagaimana mengelak. Dia tidak menyangka, Fang Yu akan memintanya pergi ke klan Saint Rune bersama-sama. Sejujurnya, alasan mengapa dia bersedia menghabiskan 100 juta koin asli untuk membeli informasi tentang posisi klan Saint Rune, adalah karena ide yang saling menguntungkan. Dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi tentang posisi klan Saint Rune, sehingga dia dapat tampil baik di depan Fang Yu dan meningkatkan statusnya. Dan Fang Yuruo benar-benar pergi ke klan Saint Rune, tidak lebih dari dua hasil. Salah satunya adalah menggulingkan suku Saint Rune dengan kekuatannya sendiri, dan yang lainnya adalah dibunuh oleh suku Saint Rune. Kedua hasil ini merupakan hal yang baik bagi Hong Yaozu. Jika Fang Yu menggulingkan klan Saint Rune, statusnya secara alami akan meningkat. Jika Fang Yu terus mengikuti Fang Yu di masa depan, mungkin ada peluang nyata untuk menjadi yang teratas di masa depan. Jika Fang Yu meninggal di klan Saint Rune, kontrak darahnya secara alami akan dilepaskan, dan dia akan bebas lagi. Tidak peduli bagaimana Anda berpikir, itu semua diperoleh dengan darah. Tapi sekarang, Fang Yu mengucapkan sepatah kata dan memintanya untuk menemaninya ke klan Saint Rune. Maka itu akan menjadi kehilangan banyak darah. Jika Fang Yu meninggal, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika Fang Yu menang, identitasnya akan terungkap dengan kemungkinan besar, dan kemudian dia bisa menjadi salah satu duri para dewa. Sulit untuk memikirkannya. Fang Daneng, aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sedikit uang. Mengikutimu ke klan Saint Rune tidak akan membantumu. Bahkan mungkin menyeretmu kembali. Pada langkah selanjutnya, masih. Bisakah kalian saling menjaga satu sama lain? Hong Yaozu sadar kembali, dan berkata dengan suara gemetar. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi setiap kali aku keluar untuk berakting, aku masih terbiasa mengambil pengikut. Pikiran yang lebih fleksibel sepertimu sangat cocok. Adapun kekuatannya, semua orang sama. Pokoknya, kamu tidak perlu bertindak. Aku membutuhkanmu. Saat kamu bergerak, mungkin ini saatnya untuk mati. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Saat dia berkata, dia tidak memberi Hong Yaozu kesempatan lagi untuk mengelak, bangkit dan menepuk bahu Hong Yaozu. Baiklah, akan kujelaskan padamu, kamu juga sudah siap, dan kamu akan berangkat nanti. Setelah berbicara, Fang Yu pergi dan meninggalkan puncak menara. Hong Yaozu, yang memiliki wajah pucat, tertegun tertiup angin. Dia tahu betul bahwa kali ini, dia menembak kakinya sendiri dengan batu. Kecerdasan yang dibeli dengan harga mahal justru merugikan dirinya sendiri pada akhirnya. Otak saya, Hong Yaozu menepuk keningnya dengan keras, marah. Xiao Qiu, jika kamu ingin mengikutiku ke Saint Mark, kamu juga bisa mengikuti, tapi seringkali kamu harus tetap berada di ruang penyimpanan. Fang Yu menemukan Xiao Qiu dan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, maka tetaplah di gerbang surga dan bermainlah sendiri, bersembunyi dalam bahaya, dan aku akan segera kembali. Kalau begitu aku akan tinggal, saudaraku. Xiao Qiu ragu-ragu dan menjawab, baiklah, kalau begitu kamu diam saja di sini. Fang Yu mengusap kepala Xiao Qiu dan berkata. Setelah berbicara dengan Xiao Qiu, Fang Yu menemukan Fei Qi lagi. Selama ini, kamu hanya melihat situasi di sini. Jika ada kelainan, segera gunakan tanda itu untuk memberitahuku, dan aku akan segera kembali secepat mungkin, kata Fang Yu. Ya, Tuan Fang. Fei Qi langsung menyetujuinya. Selain itu, jika orang lain datang kepadaku selama periode ini, seperti 3 penguasa Sanyemen, kamu bisa saja mengelak dan mengatakan bahwa aku sedang mundur. Fang Yu berkata lagi, dipahami, jawab Fei Qi. Oke, itu dia, aku akan kembali secepatnya setelah aku menyingkirkan klan Saint Rune, kata Fang Yu. Selesaikan klan Saint Rune. Mendengar kata-kata ini, Fei Qi merasa sulit untuk tetap tenang dan menatap Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu sudah menjauh darinya. Fei Qi menarik napas dalam-dalam dan memandang ke langit di kejauhan. Dia bahkan tidak berani memprovokasi keberadaan di atas tingkat keabadian, tetapi Fang Yu sudah akan memasuki wilayah klan Saint Rune sendirian, untuk menggulingkan seluruh klan Saint Rune. Kesenjangannya sangat besar, tapi Fei Qi bahkan tidak berpikir untuk membandingkannya dengan Fang Yu.
Dia hanya ingin memainkan perannya, membaca bisa sedikit membantu. Saya harus bekerja lebih keras untuk berlatih. Fei Qi mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, matanya tegas. Setelah pengakuan dosa, Fang Yu kembali ke puncak menara. Hong Yaozu masih di sini, tapi dia telah mengenakan baju besi emas gelap. Baju besi ini sangat berat, sepertinya terbuat dari logam langka yang sangat berat yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak pola hukum di permukaan, bersinar dengan cahaya redup. Bersama dengan helmnya, Hong Yaozu tampak seperti raksasa kecil. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya.